Bisa ceritain nggak thought prosesnya dulu dan seberapa penting sih being agile di startup ya? Karena mungkin di sini ada orang yang mungkin memendirikan startup. Apa approach-nya beda nggak dengan sebuah perusahaan yang sudah stabil gitu kan? Pasti kan berbeda ya. Mungkin bisa Niki bisa duluan. Ada dua ya, ini tiga sih, tapi saya bacain dua dulu nanti. Dari Yuda, pencapaian terbaik apa yang pernah dicapai dari masing-masing narasumber? Mungkin kita mulai dengan Fauzan dulu. Sejujurnya kalau kita ngomong pencapaian terbaik, ini COVID-19 itu salah satu pencapaian terbaik buat kita gitu. Jujur pada saat COVID-19 ini jadi kita sendiri secara kita founder berempat, kita tuh tegang gitu. Apakah kita build a strong enough company, a strong enough team untuk bisa bergerak dalam situasi yang extreme situation saat itu. Dan salah satu mungkin achievement terbesar kita secara 4 founder, bahwa kita ngerasa kita secara berempat dan secara tim juga kita bisa bereaksi secepat itu dengan minimum cost, minimum time untuk ngeluarin ternyata ada output dan ternyata output ini tuh bisa menjadi line business unit baru together untuk long term ya, bukan cuma short term fix. Jadi untuk menjawab itu, di COVID-19 salah satu pencapaian terbesar kita secara empat co-founder kita ngerasa ini momen proven bahwa kita itu tuh kita bisa dan kita berhasil ngebuat tim yang strong, yang pas ini meteor datang kita langsung town hall meeting, kita bilang oke, situasi gini, how we solve this situation gitu. Semua ngasih ide dan semua ngerjain semuanya. Kita ngerasa ini kita berhasil nge-build tim yang benar-benar kayak jadi satu gitu. Oke. Dan ya getting through the pandemic situation ini dengan new solution seperti ya. Iya. Oke. Kalau dari Niki? Yes, kita juga bisa dibilang selalu berusaha untuk become a winner di situasi yang pandemik ini, dan it turns out kayak dengan produk yang baru yang kita launching ini, kita banyak pitching ke venue-venue, dan justru banyak banget venue-venue yang tadinya nggak mau kerja bareng sama kita, bahkan nggak tahu bahwa kita tuh ngasih solusi itu. Sekarang tuh kita dikejarin sama semua venue-venue ini. Jadi bisa dibilang kita pun all the team and the founders are very happy bahwa ternyata produk yang kita buat itu bisa berguna buat banyak orang, buat banyak venue, apalagi dalam situasi seperti ini di mana mereka harus nyesuaiin sama protokol. Dan bisa dibilang yang tadinya kita pikir susah banget, kayak kita punya target gitu ya, this year kita harus deal sama jumlah sekian venue dengan semuanya long term contract kira-kira 3-5 tahun, dan tadi kita pikir wah ini kayaknya hampir impossible deh untuk bikin mereka mau pakai teknologi kita. Justru ternyata tadinya kita pikir udah pesimis, apalagi COVID-19 tempatnya pada tutup gitu kan, tapi ternyata beberapa minggu belakangan ini justru kita banyak banget dipanggil sama banyak venue, dan kita alhamdulillah banyak make a deal with all these big venues juga. Ada yang ya small, ada yang big, banyak yang big juga. Dan justru ini bisa dibilang jadi pencapaian terbesar kita. Kita jadi bisa mencapai target kita lebih cepat dibanding dari yang tadinya bahkan kita forecast even without the pandemic gitu. Jadi sekarang itu bisa dibilang tim lagi sibuk-sibuknya, lagi happy-happy-nya juga untuk ngehandle para venue-venue partnernya kita. Dan dari sisi online event kita juga lihat sama kayak tadi Fauzan cerita bahwa awalnya kita pikir this is probably going to be kayak temporary gitu, kayaknya ini bakal sementara, tapi setelah kita lihat trennya dan trafficnya juga ke websitenya kita untuk orang yang bikin online event, sepertinya this going to stay a bit long gitu, dan kita akan tetap produk ini nggak bakal kita matiin sampai kita lihat bahwa emang kelihatannya orang malah udah lumayan shifting ke arah online ini, walaupun tentu pasti experience-nya nggak sama ya, sama experience offline event. Kita pun bikin beberapa program barengan sama partner-partnernya kita untuk bikin online event, itu kita ada bikin rekreasi.tv, kemudian kita juga
bikin nanti bakalan ada offline event yang kita buat tapi menyesuaikan dengan protokol. Kita salah satu perusahaan yang pertama kali dapat izinnya. Jadi nanti ditunggu aja waktu mainnya untuk event offline itu. Dan memang bisa dibilang justru di saat situasi kita semua pada WFH, di saat kita pikir bahwa kita bakalan nggak bisa survive with this situation, justru di saat ini kita kayak all the team are very solid, get together. Kita juga sama seperti Fauzan di Together, kita juga town hall beberapa kali untuk ngasih tahu bahwa kita punya matriks-matriks yang kalau misalnya terjadi kejadian A, maka nanti kita harus ngelakuin apa, kalau terjadi kejadian B, kita harus ngelakuin apa, dan untungnya sampai saat ini kita masih justru kita bisa mencapai targetnya kita, dan bisa bertahan menghadapi situasi ini juga, dan alhamdulillahnya mencapai apa yang kita inginkan di tahun ini gitu sih. Oke, thank you. Ini pertanyaan selanjutnya ya, buat Mbak Gowers dan Mas Together. Karena kita ini dari Akbar Faisal. Karena kita masing-masing menyadari experience attending offline lebih oke daripada online, bagaimana bisa mengconvince customers buat mau bayar untuk agenda online dan banyak substitusinya karena mereka sudah terbiasa merasakan offline. Dari Niki dulu. Ya, ini benar banget. Waktu di awal ya, ketika banyak partner kita bikin event, itu it's not easy to convert people ketika orang nggak tahu kontennya itu apa. Tapi kita ngelihat ada beberapa partnernya kita bikin event, harga tiketnya tuh lumayan, tapi kok banyak banget yang attend gitu loh. Dan kita ngelihat bahwa salah satu poin utamanya itu memang dari sisi konten. Konten is very, very important gitu loh. Apa sih yang mau di-deliver? Dan biasanya partner-partner kita yang berhasil bikin acara berbayar dengan jumlah community atau jumlah peserta yang lumayan banyak, itu biasanya mereka udah punya community. Mereka kayak punya loyal fans yang mau acaranya dibikin online, mau acara dibikin offline, orang itu akan tetap datang, hadir untuk melihat konten itu. Tapi tentu betul bahwa experience-nya pasti akan berbeda banget gitu. Jadi emang salah satu cara partnernya kita dan kita juga share juga ke mereka gimana convince supaya orang mau beli tiket yang berbayar, itu gimana cara mereka promosiinnya, gimana mereka tied in speaker-speakernya, juga acaranya, interaksi yang dilakuin secara online. Pasti nggak sama, tapi they kinda do that juga dengan cara yang baru gitu loh. Mereka coba bikin gimana caranya jadi kayak produksi TV gitu loh. Kalau di acara bikin event online itu ada iklannya, ada apanya, mereka bisa dapat sponsor dan seterusnya. Ada juga beberapa venue partnernya kita yang akhirnya dia tuh jual tiket tapi barengan dibundle sama merchandise. Ada juga yang kayak gitu. Jadi kayak in this situation akhirnya gimana caranya mereka untuk bayar, itu salah satunya dengan cara itu juga gitu. Jadi bisa dibilang it's not easy untuk convince orang-orang ini, tapi you don't have any choice at the moment gitu. Kayak lo nggak akan bisa datang ke event offline in this situation, bisanya cuma datang ke event online gitu. Jadi pastinya kita harus convince mereka dari sisi kontennya. Oke. Thank you. Oke, sekarang Fauzan. Sebenarnya sama banget kata Niki, itu one of the main challenge lah, gitu. Gimana convince consumer untuk lakuin live streaming konten, visit atau attend live streaming konten. Sama balik lagi itu adalah kontennya dan juga dari brandnya sendiri gitu, dari brand of the services of the company itu sendiri, karena itu ngaruh banget. Karena itu yang nge-build trust consumer bahwa walaupun mereka pindah ke online live streaming konten, mereka yakin bahwa this company, the services or this merchants itu akan ngasih effort the best yang mereka bisa kasih untuk similar dengan apa yang mereka bisa dapat di offline. Karena sama yang Niki bilang, there's no options sekarang itu. There's no options bahwa ya nggak ada offline, online. Nah sekarang yang online inilah ROI-nya brand di sini gitu. Kita ngeliat banget ROI brand dari sini. Mana brand yang mereka udah memupuk brandnya mereka sendiri dan kontennya mereka sendiri secara reliable, pada saat COVID-19 ini kena, brand orang-orang ini akan datang ke brand-brand yang mereka percaya gitu. Mereka tahu bahwa despite live streaming content, we know that this merchants, company or services, mereka akan ngasih pengalaman yang terbaik yang mereka bisa kasih gitu. Jadi karena dan cross promotion important banget.
Kalau di Dugir sendiri kita biasa ngelakuin ada beberapa challenge, itu tuh juga ada kita targeting beberapa tipe olahraga, beberapa merchant supaya mereka cobain, karena salah satu challenge-nya apalagi untuk misalnya brand-brand atau di kita misalnya merchant-merchant yang secara brand nggak terkenal beberapa brand top merchant kita adalah gimana caranya kita as a platform ngebantu consumer ini coba pertama kali gitu. That's our job gitu. Kita ngelakuin beberapa cross campaign lah untuk mereka. Contohnya kita kadang-kadang ngasih free live streaming supaya mereka bisa coba lihat dulu, atau kita cuplikan supaya user ini di luar mereka bisa lihat, oh brand ini ngelakuin service seperti ini gitu. Itu the best yang kita bisa lakuin. Kayak bayangin kayak freemium gitu, kasih sedikit 20% ngintip experience-nya gimana. Nah itulah di 20% inilah kita jualan gitu. Highlights atau show yang paling seru banget, ingin mereka oke, let's buy the rest of the 80%. Nah, itu bisa feedback kita ke merchant-merchant gitu. Kurang lebih gitu sih, Mas. Oke, ya. Thank you. Next question from Arya. Ini ada pertanyaan dari Pak Fikri. Sharing pada saat provide ke investor, Kak. Mungkin jika bersedia disebutkan investornya dari mana saja. Thank you. Mungkin ini saya nggak tahu apakah waktu dulu di announce atau enggak, tapi kalau yang saya boleh bilang ya salah satunya Prasetya yang kita aja invest di dua-duanya Together dan Goers ya. Tapi silakan Fauzan bisa mulai duluan. Kebetulan kita investor semua kita announce sih. Jadi investor kita sendiri kita ada 6 investors, termasuk Prasetya juga. Kita ada beberapa visi kayak Everhouse, Kana Asia, Gobi. Angel investor kita ada Pak Alex Rusli, kita juga ada Pak Eric Thohir gitu, with his team juga gitu. Pas lagi this COVID ini impact, kayak kita mungkin Mas Arya juga inget, kita langsung kontak mereka gitu. Kita explain the hard truth situation gitu. Apa yang terjadi di lapangan, kita nggak ada filter sama sekali, ini hard truth dan ini beberapa yang kita mau coba gitu. Kenapa kita lakuin itu? Karena ibaratnya investor adalah shareholder kita gitu. Dan from our point of view, investor kita kayak Mas Arya sama Mas Ardi investing in multiple companies gitu. Dan mereka punya different point of view gitu, karena kan obviously semua founders pasti cerita ke investornya dan kita mau dapat ilmu itu, karena kita nggak ada waktu untuk knocking all these startups nyari feedback gitu, nyari gimana situasi kalian, mereka juga pusing sendiri. Jadi kita benar-benar tahu this is the hard truth-nya, merchant-nya close down, revenue-nya seperti ini, booking seperti ini, dan ini beberapa yang kita mau coba. Banyak juga feedback kayak ini cobain ini, kita tes juga gitu, kita tes semuanya yang kasih feedback kita tes gitu, kita tes ada yang working, ada yang enggak, ada ya udah itu lesson buat kita juga gitu. Jadi pas lagi situasi kemarin, dan kita juga as a company selalu berusaha ya monthly basis kita selalu berusaha ketemu gitu, kita share juga update kita, itu penting banget karena in the end kita founders sebuah startup, kita mungkin punya expertise di one industry. Misalnya Together kita punya expertise di lifestyle, kita understand what's going on di sini. Tapi kan one industry itu punya chain juga ke other industry. Nah kita harus tahu itu. Nah that's one of the important things of talking to investors, knowing what's going on in a different industry itu sih. That's why kita selalu sharing dan asking pendapat ke investor kita. Oke, ini ada yang relate juga. Gimana approach investor pertama kalinya sehingga akhirnya mereka mau? Itu saya belum saku apa? Aku dulu. Ya, yang ini kan ada relatednya kan sama ngomong investor. Oke. Beda-beda sih. Tergantung backgroundnya juga gitu. Misalnya kalau Prasetya gitu, kebetulan sebelumnya itu sering ngobrol sama Mas Ardi. Mas Ardi ngobrol panjang. Asli kita selalu sharing. Awalnya Prasetya nggak mau invest ke Together awalnya. Tapi ya sekarang balik lagi foundernya kan gini, kalau kita buat startup rejection tuh ibaratnya makanan tiap hari gitu. Sekarang tinggal ibaratnya persistent aja lakuin, kita update terus nih, Mas ini kita buat ini, Mas update gini. Akhirnya ya Prasetya ya mungkin ya ngelihat kalau kita tuh benar-benar ada improvement, kita ngelakuin apapun yang kita sebelumnya kita bilang kita mau buat ABCDFG gitu, Mas dari Prasetya kita pas dulu deh kita lakuin gitu. Itu yang selalu kita lakuin ke semua investor yang udah invest ke kita, walaupun sekarang belum.
kita selalu ngasih update ini update-nya, ini update-nya, ini update-nya gitu. Jadi nunjukin juga bahwa satu, kita masih di sini, masih around. Yang kedua, kita around dan kita do something about it gitu. Improve terus. Which is nanti reflecting ke numbers-nya, ke brand kita juga gitu. Dan lagi setiap investor punya point of view berbeda, mereka punya matrix yang berbeda, mereka punya North Star-nya yang beda-beda. Nah, kita gimana caranya as a founder bisa jelasin bahwa ya North Star mereka itu juga inline sama kita. Mungkin karena tadi nama saya dikait-kaitin sama Fauzan, saya mau clearin aja. Kita mungkin ngobrol 1 tahun kali ya. Iya. Benar sampai kita invest, dan awal-awalnya mungkin memang itu apa dari sisi bisnis modelnya masih kita belum serak gitu. Dan Fauzan and the team dengerin ya banyak advice dari saya juga, dari Mas Are juga, dan akhirnya ya beberapa advice ternyata dijalanin gitu loh. Dan kita merasa we feel honored bahwa kita tuh didengerin dan dijalanin gitu. Jadi I think ya itu juga salah satu points yang kenapa kita juga akhirnya ya decide I think this is a good team, good founders yang mau dengerin orang lain lah gitu ya. I think just tambahan dari saya aja gitu. Thank you, Mas. Klarifikasi. Tapi emang benar sih, maksudnya dari sisi kita kan kita juga ngeliat bahwa kita berusaha ngeliat secara bisnis modelnya seperti apa, apakah ada flow-nya atau enggak, dan kalau misalnya ada flow dan sebenarnya founder juga tahu foundernya ini mau memperbaiki atau enggak. Ya, dari situ juga sih. Tapi itu benar, kita ini kan build relationship. Kalau buat Praset ya kita ini invest sebagai partner. Jadi kita bukan hanya cuma memberikan dana aja, tapi juga partner untuk build the company bareng-bareng ya. Kita coba ngasih feedback. Kalau bisa diimplementasikan itu bagus, kalau enggak ya nggak apa-apa. Tapi paling enggak ada discussion, ada brainstorming juga. Jadi itu ya background-nya. Oke, Niki, kalau Niki gimana? Kalau approach investor pertama kalinya? Waktu pertama kali approach investor, kita memang pertama kali approach ke angel juga, terus kebetulan kita masuk di Indigo Telkom, Indigo Creative Nation. Jadi waktu itu kita salah satu batch pertama yang dikelola sama anggota tim yang baru dari anggota timnya MDI. Jadi waktu itu kita jadi salah satu kelinci percobaannya gitu lah ya. Tapi kita cukup berhasil menjadi kelinci percobaan gitu ya pada saat itu, dan kemudian kita banyak pitching juga, ketemu sama angel investor. Dengan bisnis model kita yang waktu itu bahkan masih belum clear, kayak bisnis modelnya apa, tapi lebih kayak ke value proposition-nya seperti apa, dan kelihatannya emang salah satu hal yang penting banget dijaga as a founder dengan calon-calon investor maupun investor yang sudah ada, itu adalah yang tadi Pak Arya bilang soal relationship gitu. Jadi kita keep contact with them. CEO-nya Goers itu selalu keep contact sama Pak Arya, sama Pak Ardi, gimana caranya biar kita bisa convince mereka, karena betul it takes a long time to build that relationship dan sampai akhirnya kita bisa diinvest gitu. Jadi kadang jangan pikir bahwa kita itu dapat investment itu cuma ketemu 1-2 kali aja. No, kayak sometimes you have to talk with them kayak over the year gitu, over 6 months. Terus kita juga cerita juga selalu terhadap updates-nya kita. Sometimes kita datang itu sebetulnya kadang-kadang ke investor tuh bukan untuk minta uang, tapi banyaknya tuh minta advice. Karena memang kalau kita sekedar minta uang aja, I think a lot of people can give you money, but not a lot of people can give you advice and strategic advice gitu untuk startup-startupnya. Apalagi buat visi-visi yang udah expert ya, misalnya kayak Prasetya ini udah banyak banget contohnya gitu, udah invest di banyak startup, jadi udah punya very deep knowledge gimana sih ngerjain startup, harusnya bisnis model kayak apa yang working dan yang enggak gitu. Jadi kita banyak banget dapat masukan juga dari hasil ngobrol sama Pak Arya, sama Pak Ardi, dan juga investor-investor kita lainnya gitu. Kita diinvest sama beberapa investor selain sama Prasetya, kita diinvest juga sama MDI Ventures, kita juga diinvest sama Mahaka juga, sama Pak Erick Thohir barengan ya sama Fauzan juga. Kemudian ada beberapa angel investornya kita juga yang join di round-round yang kita buka gitu. Jadi kita punya belasan investor, dan memang ketika pandemi ini terjadi kemarin itu
betul kata Fauzan, kita juga ceritain the hard truth gitu. Jadi daripada kita mencoba untuk mempolish beritanya atau berusaha untuk bilang bahwa kayak ya we're okay atau apa, ya kita bilang we're not okay, kayak all the venues are closed gitu ya, all the events are cancelled, tapi kita kasih tahu juga strateginya kita dalam menghadapi ini tuh apa. Kita bilang bahwa kita akan go to online event, kita akan coba untuk try this out, terus kita akan tetap untuk go to venue gitu, walaupun kita tahu bahwa itu nearly impossible at the time, karena kayak venue-venue semua ditutup, belum tentu ada yang buka gitu. But in the end, ketika kita ngasih tahu strategi ini, mereka juga kasih feedback, oke, feedback dari sisi industri mereka tuh seperti apa dan lain-lain. Jadi akhirnya kita pun kayak aligning our strategy, our plan gitu dari feedbacknya mereka juga, walaupun dan tenang aja teman-teman, namanya investor, if you get the right investor, mereka nggak akan mencoba untuk drive kalian apa ya, kayak menggurui kalian gitu. Mereka akan tetap ngasih advice, tapi decision maker-nya adalah kita sebetulnya sebagai founder gitu. Dan umumnya sampai saat ini sih kita sangat beruntung banget, semua investor kita tuh sangat suportif, dan kalau misalnya emang it's not good gitu, biasanya mereka juga bilang sama kita the hard truth gitu, apa sih yang terjadi gitu. Di meeting kemarin juga terakhir barengan sama investor-investor juga bilang bahwa ya kayaknya industri kalian will be impacted very hard gitu lah ya, yang which is kita udah tahu gitu. Jadi I would say lesson learn-nya memang build relationship, it's not going to be apa ya, nggak bakalan sebentar gitu ya. Jadi sabar aja dan lebih banyak tanya advice juga sama investor-investor, jangan langsung minta uang, karena sebetulnya bisa jadi kita belajar lebih banyak dengan kita minta advice juga, dan kita bisa along the way kita bisa alter produknya kita, bisnis modelnya kita, sampai akhirnya mereka juga convince sama bisnis modelnya kita gitu. Jadi itu kan kayak two birds with one stone gitu ya, kayak kita minta advice, tapi along the way nanti kita akan perbaiki produknya kita, bisnisnya kita, terus dapat duit lagi gitu. Jadi I think that's some of the lesson learned yang kita belajar gitu ya barengan sama investor. Oke, thank you Niki. Tadi juga Niki mention sedikit mengenai Indigo. Indigo itu yang part of akseleratornya Telkom, di mana mereka ada dua program ya. Ada yang masih akselerator, sama satu lagi yang untuk kalau udah ada produknya, udah ada produk juga. Jadi bisa hubungi mereka juga kalau misalnya ini masih punya idea stage atau apa, belum jadi apa-apa, bisa ke Telkom Indigo juga. Nah, Indigo ini di oversee sama MDI Ventures, tapi kalau secara grup itu di bawahnya Telkom langsung, yang sekarang di bawahnya Fajrin yang sebagai direktur digitalnya. Yes, yang baru. Ya. Jadi bisa ke sana juga kalau misalnya ada ide-ide atau apa-apa, itu bisa apply ke Indigo juga. Ini kira-kira perubahan gaya hidup yang sekarang apakah akan berlangsung lama atau nanti akan kembali ke pola lama? Mungkin Niki bisa langsung.